Halo teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada yang sudah mulai take action membeli saham-saham US yang dalam 2 bulan terakhir saya rajin bahas. Dengan asumsi Anda sudah beli beberapa bulan lalu dan tidak beli saham yang aneh-aneh, saya rasa saat ini portfolio Anda pasti sedang panen cuan. Sudah beberapa kali saya mengulas beberapa saham US yang menurut saya menarik. Ternyata di luar dugaan, 90% saham-saham tersebut jika kita beli di tanggal upload video, saat ini sudah cuan semua. Ini bukan berarti saya adalah ahli. Saya tidak sedang memamerkan apapun di sini, karena portfolio teman-teman juga pasti semua hijau. Video ini hanya untuk memberitahu kepada teman-teman bahwa saat ini saham-saham US pergerakannya sedang gila-gilaan. Nanti di akhir video akan saya jelaskan kenapa teman-teman harus waspada. Portfolio saya saat ini semua masih profit, tapi saya belum merasa senang karena masih ada yang aneh di pasar saham saat ini. Salah satu cara agar kita bisa profit di pasar saham adalah timing. Dan di bulan Maret-April kemarin adalah salah satu timing yang tepat. Makanya buat teman-teman yang tanya kenapa saya bahas saham US terus, ya karena saat itu saya melihat timing yang tepat untuk mulai masuk di saham-saham US. Ini juga berdasarkan pengalaman saya tahun 2008 yang lalu. Saya juga ingin apresiasi eToro yang kebetulan juga mengambil langkah yang tepat dengan mengeluarkan fasilitas investasi saham persis saat bursa US sedang bottom-bottomnya. Jika memang timingnya pas, maka beli saham apa saja asal nggak aneh-aneh dan nggak trading, seharusnya saat ini Anda sudah menikmati profit. Contohnya saya upload saham Uber 16 April yang lalu. Saat ini sahamnya sudah naik 21%. Kemudian sahamnya Xiaomi yang saya upload di 19 April saat ini sudah naik 65%. Lalu sahamnya Realty Income si pembagi dividen bulanan, sayangnya saat ini masih minus 5%. Ingat, Realty Income adalah saham real estate, jadi teman-teman sabar saja karena semua saham REIT pasti akan tertekan saat ini. Perhatikan saja dividennya. Saya juga upload saham-saham FANG Stocks tanggal 7 Juni. Di antaranya ada Apple yang saat ini naik 16%, Amazon naik 27%, hingga Netflix yang naik 30%. Video saham Alibaba yang upload di 9 Juni saat ini juga sudah naik 18%. Kemudian saya pernah bahas saham beverage seperti Starbucks hingga Domino Pizza yang saat ini masih stagnan karena bisnis mereka yang terdampak langsung oleh pandemi. Saham-saham game yang saya upload 16 Juni seperti EA yang sudah naik 10% dan Activision Blizzard yang sudah naik 9%. Lalu yang baru saja saya upload 26 Juni ada Teladoc yang sudah naik 16%, Fiverr yang sudah profit 10% hingga Zoom yang naik 5%. Jika teman-teman lihat di grafik indeks Nasdaq berikut, teman-teman bisa lihat bahwa walaupun ada wabah, ternyata pasar malah naik begitu bullish. Saat ini Nasdaq sudah all-time high di kisaran $10.600. Pertanyaannya, kenapa bisa naik gila-gilaan seperti ini? Jawabannya, karena Nasdaq berisi saham-saham teknologi terbesar di dunia seperti Apple, Google, Amazon, hingga Zoom. Saham-saham teknologi sangat diuntungkan dari new normal, di mana orang-orang mulai bekerja dari rumah dan lebih banyak orang yang menggunakan perusahaan-perusahaan ini. Kita bisa lihat Amazon yang kebanjiran order, Netflix yang mengalami lonjakan pengguna streaming, hingga Zoom yang kini sudah menjadi platform paling populer untuk online learning. Maka dari itu sebenarnya simpel, semua saham yang berada di industri teknologi pasti akan diburu investor. Sedangkan saham-saham yang terkena dampak negatif seperti sektor real estate dan beverage masih tertekan. Saya juga ingin bahas saham Tesla yang saat ini memberikan profit 83% dalam beberapa minggu saja di portfolio saya. Mungkin saham tergila saat ini, literally. Ini adalah saham yang sangat dibenci tapi juga dicintai oleh banyak investor. Orang-orang yang pasang posisi short pasti sedang jatuh miskin, tapi orang-orang yang tidak mempedulikan berita-berita negatif tentang Tesla dan terus hold saham ini pasti sedang berbahagia. Sebagai info, saya sendiri juga ragu dan selalu ragu pada Tesla. Di 2019, saya pernah beli di sekitar $190. Deg-degan pasti karena sahamnya yang sedang turun habis-habisan. Tapi untungnya bulan berikutnya langsung naik. Tapi karena saya selalu ragu pada masa depan Tesla, maka saya jual di sekitar $225. Padahal jika saya hold terus saham Tesla, sekarang seharusnya saya sudah cuan sekitar 700%. Modal 10 juta jadi 70 juta, modal 100 juta jadi 700 juta dalam waktu setahun saja. Seandainya saya tahu masa depan, saya masuk all in saja di $190 dan sekarang sudah bisa foya-foya. Tapi begitulah pasar saham, tidak ada yang tahu masa depan. Strategi terbaik adalah membeli saham yang prospeknya cerah dan hold saja, tidak perlu jual beli.
Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Karena kita tidak tahu masa depan, menurut saya kita tidak perlu terlalu bahagia dahulu karena ini baru beberapa bulan saja. Bisa jadi bulan depan second wave terjadi dan membuat semua saham berjatuhan kembali. Buat teman-teman yang portfolionya sudah hijau-hijau, jangan terlalu excited dan langsung masuk banyak. Tetap santai karena tujuan kita tetap jangka panjang. Akumulasi saja pelan-pelan sambil jaga-jaga jika ada gelombang kedua yang membuat pasar saham turun lebih dalam, maka kita tetap masih memiliki dana untuk serok lebih banyak di bawah. Ini adalah data perkembangan kasus pandemi di seluruh dunia. Coba perhatikan bahwa kasusnya selalu bertambah setiap hari hingga tanggal 10 Juli ini. Bahkan grafik ini menunjukkan penambahan kasus yang berada di titik tertinggi sejak kasus pertama kali ditemukan. Di US sendiri, kasus baru juga sama, all-time high. Jika virus tidak segera mereda, maka lockdown bukan tidak mungkin pasti akan diberlakukan kembali, yang otomatis membuat bisnis-bisnis harus tutup dan merugi kembali. Pasar saat ini masih berekspektasi tinggi pada optimisme dan stimulus yang digelontorkan pemerintah. Tapi, sampai kapan sebuah negara bisa bertahan dengan stimulus jika roda perekonomian tidak bisa berjalan normal kembali? Teman-teman juga perlu tahu hutang pemerintah Amerika yang sejak wabah menyerang meningkat sangat drastis. Apakah ini bisa dibilang prospek cerah bagi perekonomian dan pasar saham? Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan kita sebagai investor harus siaga jika sewaktu-waktu terjadi second wave. Jadi untuk menarik kesimpulan, buat yang portfolionya sudah cuan semua, jangan terlalu euforia dan deposit banyak uang. Kita investor jangka lama, jadi jangan takut ketinggalan harga. Tetap gunakan prinsip nabung saham pelan-pelan. Jika second wave benar-benar terjadi, maka saat itulah kita masuk banyak di harga bawah. Saya juga sudah menyiapkan beberapa skenario jika pasar saham crash lagi. Beberapa saham dalam portfolio mungkin akan saya close begitu turun sampai titik BEP. Beberapa saham lain yang bisnisnya kuat akan tetap saya hold. Kuncinya saat ini, teman-teman beli saham-saham yang berada di sektor teknologi. Belilah saham-saham yang bisnisnya sangat dibutuhkan orang-orang di era new normal saat ini. Selalu gunakan uang dingin dan tetap sediakan cash yang tebal untuk serok lebih banyak di harga yang lebih murah. Silakan mulai taking profit jika memang Anda merasa perlu, walaupun hold juga bukan keputusan yang salah.